Nah, ini kita akan masuk ke wilayah taubat. Kita harus merenung saat ini. Kalau kita ini punya dosa, jangan sampai ada di antara kita menjadi orang yang sombong, tidak pernah merasa punya dosa. Dan ingat, semua dosa yang dilakukan seorang hamba itu, jika belum diampuni oleh Allah saat di dunia, maka dosa itu akan ditemui mulai di alam barzah hingga sampai masuk neraka. Dosa itu banyak sekali sebabnya. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa anggota tubuh kita, bahkan hati kita pun punya dosa. Dosa yang tersembunyi yang mungkin orang tidak melihat, dan itu pembahasannya nanti khusus bagaimana kita membersihkan hati kita. Yang jelas dosa itu membebani langkah kita menuju kepada Allah. Kalau kita ingin menuju kepada Zat yang Maha Suci, maka kita pun harus mensucikan diri kita. Dan untuk mensucikan diri kita adalah namanya taubat. Dan kita tahu dan sadar kita itu banyak dosa dan selalu melakukan dosa, akan tapi Allah Maha Kasih telah membuka pintu taubat untuk kita. Orang yang bertakwa bukan orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan saja. Orang yang bertakwa bukan orang yang hanya menjalankan ibadah-ibadah saja, akan tapi orang yang bertakwa diantaranya adalah di saat mereka melakukan kesalahan bergegas untuk kembali kepada Allah untuk melakukan taubat. Bertobat kepada Allah adalah cara mensucikan diri kita. Dan mari kita sejenak memikirkan, merenungi diri kita sendiri. Selagi ada pintu tobat, kenapa tidak kita masuki pintu tobat tersebut? Takutlah kepada Allah. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Dan jangan menunda tobat di esok hari, karena esok hari belum tentu untuk kita. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita. Memang kita selalu minta dan berharap kepada Allah agar Allah memanjangkan umur kita. Akan tapi kalau sudah ajal tiba, tidak ada satupun yang bisa menunda. Maka dari itu ayo kita merenung saat ini. Kalau dosa belum diampuni oleh Allah, maka hukumannya adalah amat besar di hadapan Allah, mengerikan, pedih. Paling ringannya siksa di akhirat, tidak ada apa-apanya dibanding paling ringannya siksa di akhirat. Kalau ada paling tersiksanya orang di dunia dibanding dengan siksa di akhirat, maka itu tidak ada apa-apanya. Mengerikan siksa di akhirat. Jangan meremehkan neraka. Kalau ada orang meremehkan neraka, suruh berpikir, seandainya punggungnya di dunia ini disetrika 2 menit saja, 1 menit saja, 1 menit, apakah mampu kita disetrika 1 menit? Sementara panasnya api neraka itu tidak bisa dibanding dengan panasnya api dunia. Percikan api neraka itu kalau diletakkan di dunia akan hangus semuanya dunia ini, dan itu akan diceburkan orang-orang yang bermaksiat ke neraka tersebut. Maka saat inilah waktunya kita harus bertobat. Dan bertobat ada 2, bertobat dari Allah, dosa kepada Allah, dan bertobat dari dosa kepada manusia. Ketahuilah bahwa yang jelas, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Ini kan kemurahan dari Allah. Semua dari kita punya dosa, semua dari kita punya kesalahan, dan Allah Maha Kasih membuka pintu taubat. Kenapa kok tidak kita masuki? Apakah kita bakal bertahan kuat untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Mari saat ini kita berusaha. Dan orang untuk bisa tobat syaratnya harus ada penyesalan di dalam dirinya. Harus ada penyesalan. Bukan hanya sekedar mengucapkan istighfar di lidahnya, akan tetapi hatinya tidak pernah menyesal. Dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah, kita itu punya istighfar itu ternyata perlu diistighfari. Ada orang beristighfar tapi tidak pernah sadar kalau dia berdosa. Maka saat ini yang perlu kita hadirkan adalah kesadaran kalau kita melakukan dosa. Dan ketahuilah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pengampunan Allah lebih besar dari itu semuanya. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita hadapkan kepada Allah lalu kita minta ampun kepada Allah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memohon ampun, Allah akan berikan pengampunan. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang senang dengan orang yang melakukan tobat. Dan tawwab itu maknanya apa? Bukan sekedar tobat sekali lalu selesai. Ada tobat itu ada tingkatannya. Ada orang bertobat dari dosa gede, bertobat dari berzina, bertobat dari mabuk, bertobat dari meninggalkan sholat. Ini tobat dari dosa besar. Nanti ada tobat tingkatannya lebih tinggi lagi, tobat dari dosa kecil. Bahkan nanti ada orang bukan dosa tapi merasa salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkat tinggi lagi para kekasih Allah. Misalnya apa? Yang biasa sholat subuh berjamaah, tak taunya waktu itu terlambat. Padahal
menurut jumhur ulama misalnya, yang menganggap bahasanya sholat subuh berjamaah adalah sunnah yang dikukuhkan atau fardu kifayah, biarpun menganggap dirinya sunnah itu sunnah, akan tapi dia merasa menyesal dan dia beristighfar banyak. Atau orang yang biasa bangun malam, kemudian malam itu kok ternyata dia tidak bangun malam, di pagi hari menyesal, bahkan mungkin ada tetesan air mata, dia menyesal kenapa tidak bisa bangun malam. Lah ini tobat tingkatan tinggi lagi. Jadi tobat itu ada tingkatan. Intinya agar orang bisa bertobat, maka yang harus kita hadirkan adalah penyesalan. Dan orang tidak akan bisa menyesal kecuali sadar kalau dia berdosa. Orang tidak akan bisa sadar kalau dia berdosa kecuali kita merenung. Maka merenung inilah muqaddimah kita bertobat. Coba Anda berpikir, mata Anda gunakan untuk apa dalam hari kemarin atau minggu yang lalu? Telinga Anda mendengar apa? Lisan Anda berucap apa? Anggota tubuh Anda, dan Anda melakukan dosa di mana? Ini harus kita hadirkan bahwasanya kalau itu semua dosa-dosa belum diampuni oleh Allah, maka Allah akan menghukum kita di alam barzah. Di alam barzah dihukum sebelum kita akan tersiksa di padang mahsyar. Kita membawa dosa-dosa, naudzubillah. Kemudian dia menyeberang Shiratal Mustaqim, terbebani dengan dosanya, maka akan kecebur ke neraka jahanam. Dan di neraka jahanam adalah hukuman yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada kesempatan, dan beruntunglah kita bisa berkumpul seperti ini untuk bisa saling mengingatkan, takutlah kepada Allah. Dosa yang kita lakukan ada cara untuk menghapusnya, yaitu dengan cara bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanyakan kepada diri Anda sendiri, pernahkah Anda di saat Anda sendiri kemudian bermunajat, memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kemudian pernah dibarengi dengan tetesan air mata rasa takut kepada Allah? Tanyakan diri Anda sendiri. Pernahkah kita melakukan yang demikian? Ingat, kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini nangis nanti di akhirat, pedih, mengerikan di padang mahsyar nanti. Mata ini semuanya bakal nangis kecuali mata-mata yang di dunia pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan diri Anda sendiri saat ini, pernahkah kita memohon ampun kepada Allah dengan serius, dengan penuh penyesalan, lalu tiba-tiba meneteskan air mata? Dan ketahuilah, air mata itu penghapus dosa-dosa kita. Sungguh Allah Maha Pengampun. Dan ketahuilah, yang menjadi masalah adalah kadang kita ini sombong seolah-olah tidak pernah punya dosa. Dan ketahuilah, dosa yang paling dosa adalah dosanya orang yang tidak pernah merasa berdosa. Orang tidak merasa berdosa, ini problem besar. Jadi seolah-olah tidak punya salah di hadapan Allah, sehingga istighfarnya pun bukan mengingat dosa-dosanya. Akan tapi hendaknya kita mulai dengan merenung. Kita lihat mata kita sering melihat yang haram. Kalau seandainya dengan ini kasih sayang Allah kita sudah melakukan yang haram, masih dijaga mata ini. Dengan dosa yang kita lakukan itu, cukup kalau Allah mencabut nikmat mata kita. Kalau Allah mencabut nikmat mata kita, akan tapi ternyata Allah Maha Kasih. Biarpun kita melakukan dosa, ternyata mata kita masih dijaga oleh Allah, telinga kita masih dijaga oleh Allah, anggota tubuh kita masih dijaga oleh Allah. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan, segeralah kita ayo kembali kepada Allah untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Maha Pengampun. Dosa ada dua, dosa kepada manusia dan dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah lebih mudah cara bertobatnya dibanding dosa kepada manusia. Dan dosa kepada manusia ini silsilah panjang. Dosa kepada Allah, kalau orang melakukan dosa kepada Allah seperti naudzubillah melakukan zina, mabuk-mabukan, berjudi, ini dosa kepada Allah. Meninggalkan sholat. Maka yang harus kita hadirkan kalau kita ingin mengajari orang bertobat, kalau kita ingin belajar bertobat, jika itu urusan kepada Allah, dosa kepada Allah, syarat pertama adalah dia harus punya penyesalan. Menyesal kalau itu adalah dosa, hukumannya besar di hadapan Allah. Urusan meninggalkan sholat misalnya, meninggalkan sholat, satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Satu sholat yang ditinggalkan. Kemudian lihat puasa dan yang lainnya, berzina, naudzubillah, kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat, itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kepada Allah. Akan tapi tidak ada yang boleh putus asa. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, Allah mudah untuk mengampuninya.